Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati firman-Mu sehingga menjadi terang, menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan, hari ini kita akan berbicara tentang karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus berarti menjalani hidup karena Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Jadi hari-hari yang kita lalui, segala aktivitas kegiatan kita melakukannya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan Yesus. Jadi ada seorang yang bernama, kalau saya baca di dalam sebuah artikel, ada seorang yang bernama Matthew Henry. Jadi ia ini adalah ahli teologi yang terkenal. Ya, ia menceritakan tentang kisah kehidupannya, bagaimana ia menjalani hidup bersama Tuhan Yesus sebagai ahli teologi. Jadi suatu saat ia pernah dihadang oleh para pencuri dan dirampok. Dalam buku hariannya ia menulis, "Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Kedua, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku dan bukan nyawaku. Ketiga, karena meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Dan keempat, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok." Jadi dari kisah yang dialami oleh Matthew Henry mengajarkan kepada kita bahwa melakukan kehendak Allah lebih penting dan lebih utama daripada apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, hal yang sama juga dinyatakan, juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, keselamatan di dalam Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia pun mengalami hal yang sama. Dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Jadi Rasul Paulus juga menunjukkan sikap yang sama ketika diberitahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di masa yang akan datang. Apa yang terjadi ke depan. Tetapi pada saat itu kita tadi sudah dengar ayat-ayatnya, Tuhan berfirman melalui Nabi Agabus tentang apa yang akan dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang tertulis tadi di Kisah Para Rasul pasal ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang Nabi Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Itulah yang disampaikan oleh Nabi Agabus tentang kehidupan Rasul Paulus. Tetapi apa respon dari Rasul Paulus tentang pesan Tuhan tersebut yang disampaikan kepadanya melalui Nabi Agabus tadi? Meskipun Nabi Agabus telah menubuatkan bahwa Rasul Paulus akan ditangkap di Yerusalem, ia tidak gentar dan tidak mau mundur.
Ia hanya ingin melakukan kehendak Tuhan, ya, kehendak Yesus dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi konsekuensinya, apapun yang akan terjadi dengan dirinya, dia tidak peduli, dia tidak gentar. Bagi dia yang penting kehendak Tuhan, karena Yesus melalui kehidupannya dimuliakan. Jadi Paulus hendak memutuskan untuk menaati Tuhan, ya. Jadi dia memutuskan untuk memilih dan menaati kehendak Tuhan Yesus karena dia tahu ini karena Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi yang kita tahu, Tuhan pemilik hari esok. Dia yang menjadikan segala sesuatu, dia yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan meskipun demikian, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, siapapun dia, tidak ada yang tahu apa yang terjadi akan hari esok. Karena itu ada kalanya Tuhan hendak, ya, Tuhan hendak berkehendak, dan Tuhan sekadang ada kalanya mengizinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Gak selamanya jalan hidup kita itu semuanya rasanya menyenangkan, tetapi ada kalanya Tuhan menghendaki, mengizinkan kita berada di dalam lembah kekelaman. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sesuatu yang pasti adalah, yang perlu kita ketahui adalah sesuatu yang pasti, di mana Tuhan Yesus, kalau kita diizinkan mengalami berbagai kesulitan karena Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana cara kita meresponi, bagaimana cara kita menyikapi kesulitan yang diizinkan, yang kita alami. Apakah kita pada akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang benar atau bukan apa yang mudah. Jadi kadang kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita sengaja terjadi bukan karena kita orang percaya atau bukan orang percaya. Mau percaya atau tidak, Tuhan mengizinkan karena Tuhan ingin melihat bagaimana kita memutuskan di dalam kesulitan tersebut. Apakah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan atau sebaliknya melakukan yang tidak benar. Jadi terkadang kesulitan itu mendewasakan kehidupan kita, mendewasakan kepercayaan kita kepada Tuhan, kerohanian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin tahu apa respon kita, apa yang kita lakukan, keputusan apa yang kita perbuat ketika kita diizinkan oleh Tuhan ada dalam berbagai kesulitan. Sama seperti Paulus, dia tahu dia mau melakukan apa yang benar di hati Tuhan. Dia mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kesulitan datang dalam kehidupannya, dia tidak gentar. Justru bagi dia itu kesempatan untuk menyatakan di dalam kesulitan pun saya tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar, ya, sebagai orang percaya menyadari bahwa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita jalani, kita diajar dan diingatkan bahwa mematuhi kehendak Tuhan Yesus oleh karena Tuhan Yesus adalah jauh lebih penting dibanding apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis tadi di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi apapun, rela, apapun, Paulus tidak takut, asal itu oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sebagai orang percaya belajar untuk menjadikan berbagai keadaan sulit yang dihadapi sebagai sarana untuk memutuskan dan melakukan apa yang benar karena nama Tuhan Yesus. Dengan begitu iman kita akan terus bertumbuh menuju apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami Tuhan Yesus, supaya kami belajar melakukan sesuatu karena nama Kristus. Karena ada kalanya dalam kehidupan kami Tuhan mengizinkan masalah, pergumulan, persoalan
kesulitan dalam kehidupan kami, untuk melihat bagaimana kami meresponi masalah dan kesulitan tersebut. Apakah kami melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan, yang berkenan di hati Tuhan ketika menghadapi kesulitan tersebut. Dan itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, biarlah kami belajar, karena sepanjang kami hidup kami tidak akan tahu apa yang terjadi esok. Jika kami menghadapi kesulitan, kami percaya dalam kehendak Tuhan, dalam izin Tuhan, Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan memampukan kami, sehingga di tengah kesulitan kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi apa yang benar. Jadi biarlah kami belajar untuk memanfaatkan kesulitan sebagai sarana yang Tuhan pakai, Tuhan izinkan untuk melihat apakah kami benar di hati Tuhan. Sepanjang hari ini berkati dan urapi kami, mampukan, kuatkan kami melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, karena dengan begitu segala janji yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.